Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Emrudi Haitami di channel MTK MRH. Hari ini kita akan belajar tentang sistem bilangan real. Kita akan mulai pemahaman kita dari bilangan kompleks. Bilangan kompleks adalah bilangan yang terdiri dari bilangan real. Ini yang akan menjadi bahasan utama kita dalam video ini dan terdiri dari bilangan imajiner. Untuk bilangan kompleks, biasanya secara umum dituliskan Z sama dengan A ditambah BI, dengan A dan B merupakan bilangan real dan I di sini merupakan bilangan imajiner. Nah, adapun bilangan imajiner atau I ini sama dengan akar negatif 1. Jadi, bilangan imajiner itu ada akar, di dalamnya ada bilangan negatif. Nah, jika I sama dengan akar negatif 1, maka I kuadrat sama dengan negatif 1. Contoh, akar negatif 9 itu sama dengan akar 9 kali akar negatif 1. Akar 9-nya 3, akar negatif 1-nya I. Sehingga akar negatif 9 bisa kita tulis menjadi 3I. Contoh lain, akar negatif 2. Ini bisa kita ubah menjadi akar 2 dikali akar negatif 1. Akar negatif 1 itu adalah I, sehingga bisa kita ubah menjadi akar 2I. Ini gambaran secara singkat tentang bilangan imajiner. Selanjutnya kita akan fokus ke materi tentang bilangan real itu sendiri. Apa itu bilangan real? Bilangan real adalah bilangan yang terdiri dari bilangan rasional dan bilangan irasional. Untuk bilangan rasional itu sendiri adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B, di mana A dan B merupakan bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. Contoh, 1 per 2 ini sudah jelas, bentuknya A per B. Ya, bisa diubah menjadi bentuk pecahan. Tidak perlu diubah untuk yang ini ya, karena ini sudah bentuk pecahan, di mana bilangan yang ada di atas kita sebut sebagai pembilang, di bawah kita sebut sebagai penyebut. Contoh lain, angka 5. Nah, ini yang dimaksudkan dengan bilangan rasional itu bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B. Kenapa? Karena 5 ini bisa kita ubah menjadi 10 per 2. Atau 20 per 4. 100 per 20. Jadi banyaklah, intinya bilangan ini bisa kita bentuk menjadi A per B. Kemudian 00 juga bisa kita bentuk menjadi A per B, tinggal 0 dibagi angka di bawahnya. Yang penting jangan 0 dibagi 0 ya. Jadi 0 dibagi angka, maka hasilnya akan 0. Kemudian negatif 3, ini bisa diubah jadi negatif 27 per 9 dan yang lain-lain. Ya. Nah, ada yang harus kita ingat dan harus kita sepakati bersama. Dari pernyataan ini disebutkan bahwa A dan B merupakan bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. Perhatikan, B ini adalah penyebut. Jadi penyebut itu ada posisinya ada di bawah atau pembagi. Nah, maka kita harus ingat, di sini kan disebutkan B tidak sama dengan 0. Maka kita tidak diperkenankan membagi dengan 0. Ya, adapun misalkan ditanya 8 dibagi 0, salah satu alternatif jawabannya bisa kita jawab dengan tidak terdefinisi. Kenapa? Karena tidak ada angka 0 yang kita kalikan hasilnya menjadi 8. Coba teman-teman cari. 0 dikali berapa yang hasilnya jadi 8? Tidak ada. Nah, adapun 0 per 0 ini bentuknya tak tentu. Kenapa? Karena 0 kali 10, 0. 0 kali negatif 7, 0. Ini justru dikali berapapun ya akan hasilnya 0 juga. Ya. Makanya kita harus ingat jangan membagi dengan 0 gitu. Baik, berikutnya, bilangan irasional adalah bilangan yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk A per B. Jadi kebalikannya, kalau bilangan rasional dapat dinyatakan dalam bentuk A per B, kalau irasional tidak dapat dinyatakan dalam bentuk A per B. Nah, secara umum bilangan irasional merupakan bilangan di bawah tanda akar yang apabila dihitung akarnya menghasilkan suatu bilangan yang desimalnya tidak berulang-ulang dan tidak pernah berhenti. Sebagai contoh akar 2. Akar 2 kalau kita hitung atau cek di kalkulator, itu bilangan desimalnya terus tidak akan berhenti dan dia tidak berulang.
Ya, kenapa? Karena kalau yang berulang itu bisa dijadikan A per B, maka dia akan masuk ke dalam bilangan rasional. Nah, angka-angka yang berulang, tidak berulang, dan tidak pernah berhenti gitu ya, pembaginya, desimalnya, hasilnya, maka itu disebut dengan bilangan irasional. Ya, contohnya seperti akar 3, akar 5, V, E, dan lain-lain. Ya, termasuk V. V yang sering kita dengar, yaitu 22/7 atau 3,14 itu adalah angka yang mendekati. Tapi nilai asli V itu sendiri, dia 3,14 dan seterusnya nggak ada selesai-selesai gitu ya, nggak berhenti-berhenti. Termasuk bilangan E juga, ya. Bilangan E juga sama. Nah, kita lanjut berikutnya. Bilangan rasional ini dibagi lagi menjadi bilangan pecahan dan bilangan bulat. Tadi ingat, bilangan rasional itu kan bisa dijadikan A per B. Nah, ini ada yang disebut dengan pecahan murni gitu ya, pecahan asli. Contohnya ini kayak 1/2, dia masuk ke sini nih, masuk ke bilangan pecahan. Nanti bilangan pecahan kan ada jenis-jenisnya juga, ada pecahan biasa, ada pecahan campuran, ada pecahan desimal, nih banyak lagi nanti di sini ya. Kemudian ada yang disebut dengan bilangan bulat. Nah, ini 5, 0, -3. Ini adalah contoh-contoh bilangan bulat. Jadi masuk kategorinya yang ini bilangan bulat, yang ini bilangan pecahan. Tapi semua angka yang akan kita bahas di sini ini adalah bilangan rasional. Nah, semua bilangan yang termasuk ke dalam bilangan rasional dan bilangan irasional, dia masuk ke dalam bilangan real. Paham ya? Oke. Nantinya kalau ada bilangan real ditambah dengan bilangan imajiner yang tadi sudah dijelaskan, maka akan menjadi bilangan kompleks. Oke, kita fokus ke bilangan bulat. Bilangan bulat ini dibagi lagi. Jadi ada yang disebut dengan bilangan bulat negatif. Nah, ini contohnya negatif 3. Jadi bilangan bulat negatif itu mulainya dari negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Ya, itu adalah bilangan bulat negatif. Kemudian ada yang disebut dengan bilangan cacah. Nah, bilangan cacah ini mulainya dari 0. 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Ya. Maka bilangan cacah dibagi lagi menjadi 2. Ada yang disebut dengan bilangan bulat positif atau bilangan asli. Nah, bilangan bulat positif atau bilangan asli ini mulainya dari 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kalau 0 terpisah sendiri. Jadi bilangan 0 ya bilangan 0. Ya. Nah, sehingga kalau tadi kita sudah bahas 0, 0 merupakan bilangan bulat, masuk. Merupakan bilangan cacah, masuk. 1, 2, 3 merupakan bilangan cacah, merupakan bilangan bulat, merupakan bilangan rasional, merupakan bilangan real, gitu ya. Baik, kita lanjutkan sekarang. Kalau kita lihat di sini, sebetulnya bilangan bulat bisa kita definisikan juga bilangan yang terdiri dari bilangan bulat positif 0 dan bilangan bulat negatif, ya. Jadi bisa didefinisikan seperti ini. Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan bulat negatif dan bilangan cacah. Boleh, karena bilangan cacah ini mulai dari 0, 1, 2, 3, sedangkan bilangan bulat negatif nih negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Nah, bisa juga didefinisikan seperti ini. Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan bulat positif atau bilangan asli, kemudian 0, dan bilangan bulat negatif. Gitu ya. Nah, nanti akan muncul misalkan bahasa bilangan bulat non negatif. Nah, berarti bilangan yang ini non negatif itu ya sama saja dengan bilangan cacah. Mulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya gitu ya. Kalau ada bilangan non positif, nah kalau bilangan bulat non positif berarti mulai dari 0, kemudian negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Gitu ya. Berikutnya, untuk bilangan bulat positif atau bilangan asli ini juga dibagi menjadi 2. Ada yang disebut dengan bilangan prima. Nah, bilangan prima itu bilangan yang hanya memiliki 2 faktor. Maka bilangan prima mulainya dari angka 2. Ya. 2, kemudian 3, kemudian 5, kemudian 7, dan seterusnya gitu ya. Nah, itu adalah bilangan prima. Jadi bilangan prima itu hanya memiliki 2 faktor. 2 faktor tuh 2. Jadi gini,
contoh misalkan 2 itu kan 1 kali 2. Nah, faktornya tuh 1 dan 2. 3 juga 1 kali 3, nggak ada lagi perkalian lain. Jadi hanya 1 dan 3. 5, 1 kali 5, nggak ada lagi. Nah, makanya 4 nggak masuk ke dalam bilangan prima. Kenapa? Karena 4 itu 1 kali 4, 2 kali 2. Berarti ada 3 faktor. Ada 1, ada 2, ada 4 gitu. Ya. Contoh tadi 6 juga kelewat ya, 6. 6 berarti tidak masuk ke dalam bilangan prima. Karena kan tadi bilangan prima itu 2, 3, 5, 7. Nah, 6 masuknya kemana? 6, 4 itu masuknya ke bilangan komposit. Jadi bilangan komposit ini bilangan yang memiliki lebih dari 2 faktor. Ya, memiliki 3, 4, dan seterusnya. Maka dia masuk ke dalam bilangan komposit. Jadi bilangan komposit mulainya dari 4, 6. Ya, jadi 8 bilangan genap semua masuk di situ, kecuali 2 ya. Jadi setelah 2 tuh bilangan genapnya semua masuk ke dalam komposit. Bilangan ganjil ya ada yang masuk, contohnya 9, 15 gitu ya. Nah, sedangkan bilangan prima ini yang genapnya hanya angka 2 saja, sisanya ganjil semua. Oke. Kita lanjutkan dari apa yang tadi sudah kita bahas terkait bilangan kompleks. Itu adalah bilangan yang terdiri dari bilangan imajiner dan bilangan real. Kemudian bilangan real terdiri dari bilangan irasional dan bilangan rasional. Bilangan rasional ada yang disebut dengan bilangan pecahan, ada yang disebut dengan bilangan bulat. Ini lambang-lambangnya ya. Oke. Kemudian ada yang disebut dengan bilangan bulat positif, ini bagian dari bilangan bulat ya. Kemudian ada bilangan asli, ini sama aja, bilangan bulat positif dan bilangan asli. Kemudian ada yang disebut dengan bilangan 0, yaitu 0 itu sendiri. Kemudian ada bilangan caca, yaitu gabungan dari 0 dan bilangan asli. Tadi sudah kita bahas ya. Ini hanya mereview kembali saja. Kemudian tadi sudah sempat dijelaskan ada bilangan bulat negatif. Nah, kemudian ada bilangan bulat tak negatif. Oke, kalau tak negatif atau non negatif gitu ya, berarti mulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Atau sama dengan bilangan caca. Kemudian ada bilangan bulat tak nol. Nah, kalau bilangan bulat tak nol, ya berarti yang positif sama yang negatif gitu ya. Kemudian ada bilangan bulat non positif. Oke. Kalau misalkan digambarkan, yang tadi kita bahas ya, bilangan asli nih, mulai dari bilangan asli. Bilangan asli jadi bilangan asli itu bagian dari bilangan caca. Kemudian bilangan caca itu adalah bagian dari bilangan bulat, gitu ya, kalau dibuat dalam bentuk himpunan nih. Kemudian bilangan bulat kan kalau ditambah dengan pecahan, maka menjadi bilangan rasional. Gitu. Ini bilangan asli, kalau ditambah dengan bilangan asli ditambah dengan bilangan caca akan menjadi bilangan bulat. Bilangan bulat ditambah dengan pecahan akan menjadi bilangan rasional. Oke, diulang. Bilangan asli ini kalau ditambah dengan 0 akan menjadi bilangan caca. Nah, bilangan caca kalau ditambah dengan bilangan bulat negatif akan menjadi bilangan bulat, gitu maksudnya ya. Kemudian bilangan bulat kalau kita tambah dengan pecahan akan menjadi bilangan rasional. Nah, bilangan rasional ditambah dengan bilangan irasional ini yang disebut dengan bilangan real. Jadi kalau ditanya akar 2 bilangan real bukan? Ya bilangan real. Bilangan irasional bukan? Bilangan irasional. Bilangan rasional bukan? Bukan. Ya, karena akar 2 itu masuknya di sini. Oke. Misalkan ditanya angka 0. Angka 0 bilangan irasional bukan? Bukan. Ya. Bilangan real? Iya. Bilangan rasional? Iya. Bilangan bulat? Iya. Bilangan caca? Iya. Bilangan asli? Bukan. Karena bilangan asli mulainya dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Oke. Gitu ya. Jadi semua angka yang kita bahas tadi di sini nih masuk ke dalam bilangan real. Ya, kalau nama-nama khususnya silahkan dibuat rangkumannya dari apa yang tadi sudah dijelaskan. Baik, berikutnya kita akan mempelajari
tentang interval bilangan real. Ya, penulisannya nih bisa menggunakan notasi himpunan, bisa menggunakan garis, bisa menggunakan pasangan supremum dan infimum. Sebagai contoh, misalkan di sini ada A sama dengan 1, 2, 3, 4. Maka himpunan ini 1, 2, 3, 4 bisa kita tulis dalam bentuk notasi seperti ini. X di mana X lebih besar atau sama dengan 1 dan X kurang dari atau sama dengan 4. X anggota himpunan bilangan real. Bisa ditulis seperti ini. Ya. Kemudian kalau misalkan ditulis dalam bentuk grafik garis ya, dalam bentuk grafik, kita bisa menuliskan angka yang kecil di sebelah kiri dan angka yang besar di sebelah kanan. Maka di sini kita tuliskan 1 di sebelah kiri dan 4 di sebelah kanan. Lalu, karena ini ada sama dengannya, jadi kurang dari atau sama dengan, maka kita gunakan bulatan penuh. Ini ada maknanya ya. Jadi kalau menggunakan bulatan penuh, maka di sini kurang dari atau sama dengan. Nah, ini 4 juga menggunakan bulatan penuh. Nah, ini merupakan grafik garis. Jadi kalau ditulis dalam grafik garis seperti ini bentukannya. Nah, dalam bentuk supremum dan infimum 1,4 kita gunakan kurung siku. Ini disebut dengan kurung siku. Ya. Ini ada maknanya nanti. Jadi 1,4 ini artinya satunya di bawah, 4-nya juga di bawah karena kita menggunakan kurung siku. Oke. Biar lebih jelas, kita berikan contoh berikutnya. Misalkan A sama dengan X di mana X lebih besar atau sama dengan 1 dan X kurang dari 5. Jadi, himpunan A sama dengan 1, 2, 3, 4 bisa juga ditulis seperti ini. Ya, yang ini ada sama dengannya, artinya satunya di bawah. Yang ini tidak ada sama dengannya, artinya 5-nya jangan dibawa. Gitu. Maknanya tetap sama ini, tapi penulisannya bisa yang pertama, bisa yang kedua. Lalu, jika kita buatkan grafik garisnya, apa bedanya nih yang pertama dengan yang kedua? Perhatikan di sini ada sama dengan, sehingga di angka 1 kita gunakan bulatan penuh. Sedangkan di angka 5-nya ini tidak ada sama dengannya, sehingga kita gunakan bulatan kosong. Jadi seperti ini. Nah, itu bedanya. Lalu dalam bentuk supremum dan infimum gimana? Nah, ini tadi kan kalau menggunakan kurung siku berarti satunya di bawah. Nah, gimana kalau 5-nya nggak di bawah gitu ya? Maka kita gunakan kurung biasa. Seperti ini. Ya, jadi kurung biasa itu artinya 5-nya tidak di bawah. Oke. Berikutnya, bentuk ini bisa juga kita tulis X lebih besar dari 0 dan X kurang dari atau sama dengan 4. Nah, ini sekarang sebaliknya. Jadi, kalau ini kan 0-nya nggak di bawah, ya. Maka penulisan dalam grafiknya justru di angka 0-nya ini yang bulatan kosong, di angka 4-nya bulatan penuh. Kalau kita tulis di sini berarti kurung biasanya di sebelah kiri, kurung sikunya di sebelah kanan. Oke, terakhir untuk penulisan yang ini ya, jadi ada 4 versi nih, bisa yang pertama, yang kedua, yang ketiga, bisa juga yang keempat. Dua-duanya nggak ada sama dengannya. Maka dalam grafik garis, dua-duanya menggunakan bulatan kosong, seperti ini. Ya, lalu di sini berarti dua-duanya kita gunakan kurung biasa. Oke, nah ini contoh penulisan himpunan. Berikutnya, misalkan kita ingin menuliskan himpunan 1, 2, 3 dan seterusnya. Nggak ada selesainya gitu ya, ini titik-titik. Gimana cara penulisannya? Ini ada 2 versi. Jadi bisa kita gunakan sama dengannya, maka yang kita bawa angka satunya. Jadi X lebih besar atau sama dengan 1. Berarti kan 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Jadi bisa ditulis seperti ini. Kalau dalam bentuk grafik garis gimana? Nah, ingat tadi ya, kalau ada sama dengannya berarti gunakan bulatan penuh. Nah, sehingga angka 1 kita kasih bulatan penuh, kemudian kita kasih panah ke arah kanan. Ini artinya
1 ke sana. Lalu dalam bentuk supremum atau di sini ya, karena ini ada sama dengannya berarti nolnya kita gunakan kurung siku ya, koma. Karena ini nggak ada selesainya, maka kita tulis tak hingga. Ini lambang dari tak hingga ya. Nah, tak hingga itu nggak ada selesainya sehingga kita harus menggunakan kurung biasa ya. Jadi tak hingga itu sebetulnya bukan suatu bilangan. Tak hingga itu hanya untuk melambangkan bahwa bilangan itu sangat besar. Karena kita paham, kita sama-sama paham bahwa setelah angka 100 pasti ada 101. Setelah angka 1 juta ada 1 juta 1. Setelah 1 miliar ada 1 miliar 1, seterusnya. Dan itu nggak akan ada selesainya. Nah, sehingga angka yang sudah semakin besar kita lambangkan dengan tak hingga ini. Ya, ini bukan bilangan, tapi ini untuk melambangkan suatu bilangan yang sudah begitu besar. Baik, berikutnya. Kalau tidak ada sama dengannya, berarti di sini X lebih besar dari 0. Jadi bisa juga ditulis seperti ini. Ini maknanya sama. Ya, 1, 2, 3, dan seterusnya. Tapi bisa ditulis seperti ini. Nah, sehingga di grafiknya kita gunakan bulatan kosong. Kemudian kita kasih panah ke kanan. Ya. Sehingga di sini dua-duanya menggunakan kurung biasa. Lalu contoh berikutnya, misalkan ini 10 justru angka yang paling besarnya, 9, 8. Nah, titik-titik sini ke kiri artinya berkurang terus ya, semakin kecil. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Jadi semakin ke kiri semakin kecil. Nah, sehingga untuk himpunan ini bisa kita tulis seperti ini. X kurang dari atau sama dengan 10. Nah, ini karena 10-nya di bawah ya. Nah, kalau dalam grafiknya justru kita buat 10-nya di kanan dan gunakan bulatan penuh, kemudian kita kasih panah ke kiri. Nah, seperti ini. Dan terus nggak ada selesainya. Sama kayak tadi, kayak nomor 2 ya. Kalau yang nomor 2 tuh semakin ke kanan, semakin besar. Sedangkan yang nomor 3 ini semakin ke kiri. Sehingga dia akan semakin kecil. Kalau ditulis dalam bentuk supremum, berarti kita gunakan kurung biasa. Nah, ini negatif tak hingga, 10 pakai kurung siku. Nah, negatif tak hingga ini juga sama seperti tak hingga tadi ya. Ini bukan bilangan, tapi ini sebagai simbol untuk melambangkan bahwa bilangan ini kecil sekali gitu ya. Karena sama, setelah negatif 100 akan ada negatif 101 yang lebih kecil dan seterusnya gitu ya. Sehingga kita lambangkan dengan negatif tak hingga. Kemudian sama seperti yang kedua, jadi bisa ada yang sama dengannya, bisa tanpa menggunakan sama dengan. Nah, kalau tanpa menggunakan sama dengan, berarti angka yang kita gunakan angka 11. Ya, sehingga kalau kita buat grafiknya seperti ini bulatan kosong ke kiri. Ya, sudah paham ya? Sudah kebayang polanya. Jadi ini sama-sama gunakan kurung biasa karena angka yang tertera di sini tidak ada yang dimasukkan ke dalam himpunan penyelesaian. Baik, yang terakhir ada satu lagi. Nah, misalkan kalau tadi kan ada yang ke kanan, terus ada yang ke kiri, terus nah ini ke kanannya terus-menerus, ke kirinya terus-menerus. Ini bilangan bulat nih, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. 1, 2, negatif 3, dan seterusnya gitu ya. Nah, maka kita tulis seperti ini. Kalau ini hanya satu, ya karena tadi tak hingga itu nggak ada selesainya maka nggak ada sama dengan gitu ya. Ini semakin besar ke kanan, semakin kecil ke kiri gitu kan. Maka kita tulis seperti ini. Nah, X lebih besar dari negatif tak hingga dan X kurang dari tak hingga. Kalau grafik garisnya gimana? Nah, ini berarti kita kasih panah ke kanan dan panah ke kiri. Dalam bentuk ini berarti kurung biasa dua-duanya negatif tak hingga, tak hingga. Oke? Itu cara penulisan interval bilangan real ya. Berikutnya kita akan lanjutkan
tentang sifat-sifat urutan bilangan real. Yang pertama ada trikotomi. Jika X dan Y adalah bilangan-bilangan, maka pasti salah satu di antara yang berikut ini berlaku. X kurang dari Y, atau X sama dengan Y, atau X lebih dari Y. Jadi maksudnya gini, misalkan ada angka 2 dan angka 5. Nah, jika ada angka 2 dan angka 5, maka akan terpilih salah satu dari sini. Apakah kurang dari, apakah sama dengan, apakah lebih dari. Contoh, 2 dan 5 berarti apa? 2 kurang dari 5 gitu ya. Misalkan X-nya 2, Y-nya 5. Maka yang terpilih ya, yang cocok gitu ya, yang sesuai ya berarti kurang dari. Sekarang kalau ada angkanya 10 dan 1, maka akan terpilih lebih besar. Ini yang sesuai. Maka itu yang dimaksud dengan trikotomi. Ya, pokoknya kalau ada dua bilangan, pasti salah satu di antara tiga ini. Oke. Kemudian 15 dengan 15 ya tentu sama dengan, kan gitu. Nggak akan ada lagi bentuk lain selain ketiga bentuk ini. Kalau misalkan X dan Y-nya merupakan bilangan, gitu ya. Berikutnya, ketransitifan. Misalkan X kurang dari Y dan Y kurang dari Z, maka X kurang dari Z ini udah jelas ya, karena X-nya kurang dari Y, Y-nya kurang dari Z, maka X kurang dari Z. Kalau misalkan kita gambarkan dalam angka, misalkan angka X-nya 2, angka Y-nya 8, berarti kan 2 kurang dari 8. Kemudian Z-nya 12, berarti 8 kurang dari 12. Maka bisa kita tulis 2 kurang dari 12, gitu kan? Nah, ini disebut dengan ketransitifan. Kemudian penambahan. X kurang dari Y dan X ditambah Z kurang dari Y ditambah Z. Jadi kalau misalkan kedua ruas kita tambah dengan angka yang sama, maka ini ketidaksamaan ya. Ketidaksamaannya akan tetap sama. Jadi kalau di sininya kurang dari, sini tetap kurang dari. Gitu. Sebagai contoh, 3 kurang dari 4. Nah, kalau kedua ruas kita tambahkan dengan 5, 3 ditambah 5, 4 ditambah 5, maka ini akan tetap. Ya, ini kan 8 kurang dari 9. Adapun untuk perkalian, jika Z positif, ya, X kurang dari Y, maka XZ, maksudnya ini kita kalikan, kedua ruas kita kalikan dengan Z, tapi Z-nya positif, maka tetap sama. Tetapi, jika Z-nya negatif, maka akan berubah. Yang tadinya kurang dari, akan berubah menjadi lebih dari. Ya, untuk memudahkan kita lihat contoh. Misalkan, 6 dengan 8. Ini kan 6 kurang dari 8. Kalau kita kalikan dengan bilangan positif, 6 kali 2, 8-nya dikali 2 juga, maka ini akan tetap sama karena 6 kali 2, 12. 8 kali 2, 16. 12 itu kan kurang dari 16. Gitu. Termasuk dibagi ya. Jadi dibagi juga dengan angka yang sama itu tidak akan merubah tanda ketidaksamaannya. 6 per 2 kurang dari 8 per 2. 6 per 2 kan 3, 8 per 2 itu 4. Nah, beda dengan pengalinya atau pembaginya negatif. Karena akan berubah tanda ketidaksamaannya. Contoh, 6 dengan 8 tadi kan kurang dari. Kalau 6 kita kalikan dengan negatif 2, 8 kita kalikan dengan negatif 2, maka tanda ketidaksamaan ini akan berubah. 6 kali negatif 2 itu kan negatif 12. 8 kali negatif 2 negatif 16. Negatif 12 ini lebih besar dari negatif 16 gitu. Ya, berubah tuh. Termasuk jika dibagi ya. Jika dibagi juga akan berubah. Nah, ini harus menjadi catatan buat teman-teman. Jika kita mengali atau membagi dengan bilangan negatif, maka tanda ketidaksamaan akan berubah. Baik, selanjutnya yang akan kita bahas adalah sifat kealjabaran bilangan real. Yang pertama ada yang disebut dengan hukum komutatif. Ini sangat penting untuk teman-teman pahami agar dalam pembahasan-pembahasan berikutnya paham bahwa X ditambah Y itu akan sama dengan Y ditambah X. Begitupun dengan perkalian. X dikali Y akan sama dengan Y dikali X. Jadi posisinya mau X dulu atau Y dulu itu nilainya akan sama. Ya.
Kemudian yang kedua ada hukum asosiatif. Hukum asosiatif ini, misalkan X ditambah Y ditambah Z, ini akan sama dengan X ditambah Y ditambah Z. Jadi bisa hitung Y tambah Z dulu, kemudian ditambahkan dengan X, atau X ditambah Y dulu, kemudian ditambah Z. Itu akan sama. Termasuk dalam perkalian. X kali Y kali Z, boleh hitung Y kali Z dulu, kemudian kalikan dengan X. Boleh X kali Y dulu, kemudian kalikan dengan Z. Itu sama saja. Namanya hukum asosiatif. Kemudian ada hukum distributif. Contoh, ada X dikali Y ditambah Z. Ini artinya X kita kalikan dengan Y, X kita kalikan dengan Z. Sehingga ditambah dengan XZ gitu ya. Berikutnya elemen-elemen identitas. Terdapat dua bilangan real yang berlainan. 0 dan 1 yang memenuhi X ditambah 0 sama dengan X, dan X kali 1 sama dengan X untuk setiap S bilangan real. Ini maksudnya identitas penjumlahan itu 0, kemudian identitas perkalian itu 1. Itu maksudnya ya. Kalau kita tambahkan dengan angka 0, bilangan real nih, jika ditambahkan dengan 0, maka tidak akan merubah angka itu. Itu maksudnya dari identitas ini. 10 tambah 0 ya tetap 10, gitu kan. Negatif 7 tambah 0 tetap negatif 7. Nah, adapun dalam perkalian, identitasnya itu angka 1. Kenapa? Karena angka 10 dikali 1 ya tetap 10. Gitu. Negatif 5 dikali 1 tetap negatif 5. Nah, sehingga ini dijadikan catatan bahwa 0 merupakan identitas penjumlahan dan 1 merupakan identitas perkalian. Kemudian ada yang disebut dengan inverse. Nah, setiap bilangan X mempunyai balikan penambahan disebut juga negatif. Misalkan ada X nih, ya berarti inverse-nya tuh negatif X. Ini untuk inverse penjumlahan. Ya, nah ini kalau tadi identitasnya 0, jadi kalau inverse tuh X diapakan ditambah berapa gitu ya biar jadi 0. Tentu kan negatif X. Nah, adapun dalam perkalian, ya setiap bilangan X kecuali 0 mempunyai balikan perkalian disebut juga kebalikan. X pangkat negatif 1 atau 1 per X ya, yang memenuhi X kali X pangkat negatif 1 sama dengan 1. Nah, ini 1 per X. Kalau 1 per X dikali 1 per X itu kan 1. Nah, sama seperti tadi kalau identitas penjumlahan kan 0. Identitas perkalian 1. Nah, kalau dikebalikan gimana caranya? Berarti X dikali berapa yang hasilnya menjadi 1. Lalu kenapa ini tidak boleh 0? Ingat tadi, kalau 0 ya berarti 1 per 0. 1 per 0 itu tadi kita udah bahas ya. Jadi jangan membagi dengan 0 gitu. Jelas ini ya, mudah-mudahan jelas. Kita akan coba lanjut ke latihan soal. Yang pertama 0 kali 0. Baik, di tahap ini setiap muncul soal, teman-teman bisa pause dulu kemudian kerjakan. Nah, setelah itu bandingkan jawaban teman-teman dengan jawaban yang sudah ada di sini. 0 kali 0 itu hasilnya 0, kemudian 0 dibagi 17 tadi sudah kita bahas ya. Ini hasilnya 0 karena 17 dikali 0 itu 0. Kemudian 0 pangkat 5 itu artinya 0 kali 0 kali 0 kali 0 kali 0 ya, sebanyak 5 kali. 0 kali 0 kan 0 ya. Ya berarti 0 pangkat 5 itu 0. Kemudian 0 dibagi 0 tadi sudah kita singgung ya. Tak tentu, kemudian 12 pangkat 0 itu 1, karena ini bisa menggunakan sifat-sifat eksponen, bisa juga A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N, gitu ya. Atau misalkan nih, 12 pangkat 2. 12 pangkat 2 dibagi dengan 12 pangkat 2. Nah, dengan menggunakan sifat tadi kan boleh kita tulis 12 pangkat 2 dikurang 2. Jadi 12 pangkat 0. Nah, hasilnya pasti 1. Karena kan 12 pangkat 2 kalau kita hitung, itu 144. Nah, yang bawahnya juga 144. 144 dibagi 144, itu kan 1. Gitu ya. Berikutnya 3 pangkat 0, tadi sudah kita bahas ya. Tidak terdefinisi. Maka ingat, kita harus bersepakat tidak membagi dengan 0. Berikutnya selesaikanlah 1 per 3 dikali 1 per 2 dikali 1 per 4 dikurang 1 per 3 ditambah 1 per 6. Nah, ini untuk menyelesaikan soal ini,
Ini bisa menggunakan sifat distributif tadi ya, 1/2-nya kita kalikan dengan 1/4, 1/2 kita kalikan dengan negatif 1/3. Oke, jadi 1/3 kali 1/8 dikurang 1/6 ditambah 1/6. Nah, ini kita bisa menghitung negatif 1/6 ini ditambah 1/6, jadi bisa langsung dicoret ya. Sehingga 1 kali 1, 1, 3 kali 8, 24. Jadi 1/24. Nah, langsung. Atau boleh juga misalkan, ini kita kalikan dulu, 1/3 kali 1/8, 1/24, 1/3 kali negatif 1/6 berarti negatif 1/18, 1/3 kali 1/6 berarti 1/18, kemudian baru dicoret, hasilnya 1/24, sama saja. Oke, yang udah paham boleh langsung dari sini. Negatif 1/6 ditambah 1/6 ini jadi 0, ini kita kalikan. Kemudian 14/21 dikali 2/5 dikurang 1/3 pangkat 2. Oke, tentu kita harus menyelesaikan dulu perpangkatan. Nah, di sini kita hitung dulu 5 dikurang 1/3. Nah, cara hitungnya, ini cara cepatnya ya. Pecahan nih, menghitung pecahan. 3 kalikan dengan 5, 15 dikurang 1, berarti 14/3. Oke, sekali lagi. 3 kalikan aja dengan 5, 15, kemudian dikurang 1, 14/3. Nah, tapi cara tersebut berlaku kalau misalkan di sininya merupakan bilangan bulat, jadi bukan pecahan, ya. Kemudian, ini 14/21/2/14 bagi 3. Nah, ini 14 dibagi 3, 2 dibagi 14 bagi 3, ini bisa diubah jadi perkalian dengan syarat ini dibagi 3, 14 gitu. Sehingga 3 kali 2, 6, maka 6/14. Pangkat 2. Bisa kita tulis, pangkat 2 kan jadi 14/21 dikali 6/14 dikali 6/14. Nah, ini 14-nya bisa dicoret. Ini 14 bagi 14 berarti 1. Kemudian ini 21, ini 6-nya bagi 3 ya, 21 bagi 3 berarti yang ini 2, yang ini 3. Ya, tinggal dikalikan saja. Ini tadi 3 ya, kita kalikan dengan 2, karena ini kalau kita perkecil, dua-duanya kita bagi 2, yang ini 3, yang ini 7. Ya, berarti 3 kali 2, 6, kemudian ini 7 kali 7, 14. Oke. Yang ini tadi ya, 21-nya dibagi 3, yang ini 7, yang ini 2. Oke, jadi 7 kali 7, 49, 2 kali 3, 6. Oke. Seperti itu ya. Berikutnya, akar 5 ditambah 3 dikali akar 5 dikurang 3. Untuk bentuk yang seperti ini ya, di sini ada angka yang sama, lihat akar 5, ini 3, dan beda operasi. Ada di sininya penjumlahan, di sini pengurangan, ini boleh kebalik posisinya. Yang dikurang yang di sini, yang ditambah di sini itu sama saja. Cara menghitungnya, angka pertama kita kalikan dengan angka pertama, angka kedua kita kalikan dengan angka kedua. Itu cara cepatnya ya. Jadi akar 5 kali akar 5 berarti 5, 3 kali negatif 3, negatif 9. Sehingga 5 dikurang 9 gitu ya. Atau boleh angka pertama dikuadratkan dikurang angka kedua dikuadratkan. Oke, sama saja. Jadi 5 dikurang 9, maka negatif 4. Baik, berikutnya 2 akar pangkat 3 dari 4 dikali akar pangkat 3 dari 3 ditambah akar pangkat 3 dari 16. Oke, ini kalau kita kalikan di sini berarti 2 dikali 2 akar 3 pangkat 2 akar pangkat 3 dari 2 pangkat 2, ini maksudnya ini 4-nya diubah jadi 2 pangkat 2 ya. Dikali akar pangkat 3 dari 3, ini kita kalikan ke sini ya. Oke, kemudian kita kalikan ke sini. Ditambah 2 kali akar pangkat 3 dari 2 pangkat 6. Dari mana 2 pangkat 6 nih? 16-nya kan 2 pangkat 4 ya. Yang ini 2 pangkat 2. Kalau kita kalikan berarti pangkatnya bisa ditambah sehingga menjadi 6. Oke. Kemudian ini udah karena dia berbeda, jadi bisa sudah di sini atau bisa kita buat seperti ini. Ya, bisa juga kita buat seperti ini. Jadi 2
2 akar pangkat 3 dari 2 pangkat 2 dikali akar pangkat 3 dari 3 ditambah 8. Kenapa? Karena ini boleh dihitung 6 dibagi 3. 6 dibagi 3 kan 2. 2 pangkat 2 berarti 4. 4 kali 2 8. Jadi boleh tulis seperti ini. Ya. Boleh juga ini kita kalikan. 2 pangkat 2 kan 4 tadi ya. 4 kali 3 12. Boleh juga ditulis seperti ini. Oke. Berikutnya, 1 per akar 2 dikurang 5 per 2 akar 2 pangkat negatif 2. Baik. Kalau kita hitung, ini kan akar 2, ini 2 akar 2, maka penyebutnya bisa 2 akar 2. Sehingga 2 akar 2 dibagi akar 2, itu 2, kalikan dengan 1, tulis di sini. 2 akar 2 bagi 2 akar 2, kali 5, tulis di sini. 2 dikurang 5 berarti negatif 3 per 2 akar 2 pangkat negatif 2. Nah, ini bisa kita rasionalkan, bisa dengan merasionalkan dulu ini, atau bisa juga dengan mengubah pangkatnya. Ini kan tadinya pangkat negatif ya, kita ubah jadi positif dengan catatan penyebut dan pembilangnya kita balik. Jadi penyebutnya jadi pembilang, pembilangnya jadi penyebut gitu. Oke, bisa juga seperti itu. Atau bisa juga ini dirasionalkan terlebih dahulu, kemudian baru diubah pangkat negatifnya jadi pangkat positif, boleh gitu juga. Tapi ini bisa lebih cepat justru kalau dibuat seperti ini. 2 akar 2 dikuadratin, berarti kan 2 kali 2 4, akar 2 kali akar 2 2, jadi 4 kali 2 8. Negatif 3 kali negatif 3 berarti 9. Sehingga 8 per 9. Oke. Berikutnya, 2x dikurang 3 pangkat 2. Untuk soal ini, cara cepatnya bisa 2x kali 2x gitu ya. Jadi yang pertamanya kita kuadratkan. Jadi 2x kuadrat itu 4x kuadrat ya. Kemudian 2x kita kalikan dengan negatif 3, berarti negatif 6x, kalikan dengan 2 ini, negatif 12x. Oke. Kemudian negatif 3-nya kita pangkatkan, atau kita kalikan, negatif 3 kali negatif 3, atau negatif 3-nya dikuadratkan, ditambah 9. Oke, sekali lagi. 2x-nya dikuadratkan, berarti 4x kuadrat. Kemudian 2x kita kalikan dengan negatif 3, kita kalikan dengan pangkatnya. Ya, negatif 12x. Ini mah cara cepat ya, untuk mempermudah. Kemudian negatif 3-nya kita kalikan dengan negatif 3, atau negatif 3 kita kuadratkan. Oke. Angka pertama dikuadratkan, setelah itu angka pertama kali dengan angka kedua kali dengan pangkatnya, kemudian angka kedua ini kita kuadratkan. Oke. Atau boleh pakai perkalian kali pelangi ya. Silahkan dikali pelangi. Baik, berikutnya 2T tambah 3 pangkat 3. Nah, ini berarti kan kalau pangkat 3 tuh 2T tambah 3 dikali 2T tambah 3 kuadrat gitu ya. Jadi, yang pertama ini pangkat 2 kalikan dengan 2T tambah 3. Nah, 2T tambah 3 pangkat 2-nya bisa kita hitung dengan cara tadi. Jadi 2T kita kuadratkan berarti 4T kuadrat, 2T kali 3, 6T, kali 2, 12T, kemudian 3 kuadrat, 9. Nah, kalau ini kita kalikan satu persatu ya. 4T kalikan dengan 2T, berarti 8T pangkat 3, kemudian ini kita kalikan ke sini. 4T kuadrat kali 3, 12T kuadrat. Yang 12T kalikan dengan 2T, berarti 24T kuadrat. 12T kalikan dengan 3, berarti 36T, 9 kali 2T, 18T, 9 kali 3, 27. Oke. Yang sejenis boleh dijumlahkan. Ini 12 tambah 24 ya, berarti 36T kuadrat. Ini 36 ditambahkan dengan 18. Jadi ini hasilnya. Berikutnya Hx kuadrat dikurang 4 per X dikurang 2. Ini bisa kita faktorkan, X kuadrat dikurang 4 berarti jadi X ditambah 2 dikali X dikurang 2 per X dikurang 2. Oke, ingat gak tadi sempat kita bahas? Jadi ada bentuk seperti ini kan? Lihat, X-nya sama, angka keduanya sama, tapi beda tanda. Berarti kan ini X-nya kita kuadratkan, angka kedua kita kuadratkan gitu kan? 2 kali negatif 2. Nah, negatif 4.
Gitu. Sehingga kalau misalkan ini kita berarti ngubah dari bentuk sini. Jadi ini kalau X kuadrat ini kan 4-nya bisa diubah jadi 2 kuadrat. Kalau udah sama-sama kuadrat, maka tinggal ditulis saja tanpa kuadrat, yang satunya positif, yang satunya negatif. Oke. Ini bisa dicoret sehingga jawabannya X tambah 2. Ya, ini bisa belajar tentang pemfaktoran bentuk kuadrat. Nanti akan kita bahas di pertemuan kedua lebih jelasnya ya. Tapi untuk gambaran awal boleh seperti tadi. Yang ini angkanya kita kuadratkan terlebih dahulu. Setelah itu kita tulis tanpa kuadrat. Yang satunya positif, yang satunya negatif. Oke. Berikutnya. T kuadrat dikurang 4T dikurang 21 per T pangkat 3. Nah ini. Kalau ini kita harus cari angka berapa kali berapa hasilnya jadi negatif 21. Tapi kalau dijumlah harus jadi negatif 4. Maka kita dapat angkanya T dikurang 7 dikali T ditambah 3. Tadi ya maksudnya nih, negatif 7 kalau kita kalikan dengan 3 jadi ini. Negatif 7 kalau kita tambahkan dengan 3 harus jadi ini. Oke. Jadi ingat, yang dikali harus jadi ini, kalau dijumlah harus jadi ini. Atau boleh kita gunakan bahasa faktor ya. Cari faktor dari negatif 21. Kalau dijumlahkan harus jadi negatif 4. Oke. Nah ini ada yang sama, kita bagi atau kita coret ya, maka hasilnya T dikurang 7. Oke, boleh juga ditulis tanpa kurung. Baik, berikutnya 1 per X kuadrat ditambah 2X ditambah 4 per X ditambah 2 per X tambah 2. Ini pecahan aljabar ya. Kita samakan dulu penyebutnya. Oke. Ini X kuadrat tambah 2X. Ini bisa kita ubah menjadi X dikali X ditambah 2. Bisa kita faktorkan ya. Jadi seperti ini nih. X dikali X tambah 2. Karena X dikali X tambah 2 bisa dibagi dengan ini kan sama ya. Hanya ditulis dalam bentuk yang berbeda saja. Tapi sebetulnya ini sama. Maka kita tulis seperti ini. Ini kan bisa dibagi oleh ketiga angka ini. Ya, sehingga ini merupakan penyebutnya. X dikali X tambah 2 dibagi X kuadrat tambah 2X. Karena ini sama, berarti kan 1 ya. Kita kalikan ke atas, 1, tulis di sini. Kemudian X kali X tambah 2 dibagi X, berarti X yang kita coret, sisa X tambah 2, kita kalikan dengan 4. Jadi ditambah 4 kali X tambah 2. Kemudian X dikali X tambah 2 dibagi X tambah 2, berarti sisa X kalikan dengan 2, maka 2X. Oke, jadi 4 kalikan dengan X, 4X, 4 kalikan dengan 2, 8, nah 4X tambah 2X, 6X, 8 tambah 1, 9. Ini X dikali X tambah 2. Coba yang atas kita faktorkan juga. Kalau kita faktorkan menjadi 3 kali 2X tambah 3 per X dikali X tambah 2. Ternyata ini tidak ada yang bisa kita coret ya. Jadi boleh saja jawabannya seperti ini. Boleh seperti ini. Atau boleh kita balikan yang ininya nih. X kali X tambah 2-nya. Sehingga ditulis seperti ini. 6X tambah 9 per X kuadrat tambah 2X. Boleh. Yang mana aja ya, disesuaikan dengan kebutuhan. Baik, berikutnya nyatakan dengan benar atau salah dari pernyataan berikut. Yang pertama, negatif 3 kurang dari negatif 7. Nah, ini pernyataan benar atau tidak. Negatif 3 kurang dari negatif 7. Nah, tentu ini pernyataan yang salah. Karena kalau ada angka, kalau bilangan negatif, semakin angkanya besar, itu nilainya itu semakin kecil. Ya, kan kalau 3 dengan 7, 3 tuh kurang dari 7. Tapi kalau dikasih negatif, maka dia berubah. Justru negatif 7 kurang dari negatif 3. Oke. Berikutnya negatif 1 lebih besar dari negatif 17. Nah, ini benar. Tadi sudah kita bahas di yang A ya. Oke. Kalau ada angkanya saja, ini 1 dengan 17, itu kan kurang dari. Tapi kalau dikasih negatif, maka dia berubah. Oke. Negatif 3 kurang dari negatif 22 per 7. Nah, 22 per 7 itu, ini kan berarti 21 bagi 7 itu kan 3 ya. Berarti ini 3 koma. Negatif 3 koma. Oke. Nah, maka ini salah. Sama aja kayak ini tadi. Tuh, ini angka kecil, ini angka besar. Kalau dikasih negatif, ya berarti justru nilainya lebih besar yang ini. Ini juga sama.
ya 3 dengan 3, berapa gitu ya, itu lebih besar 3, tapi kalau dikasih negatif malah jadi lebih kecil ya. Jadi negatif 3 ini lebih besar harusnya. Gitu. Negatif 3 lebih besar dari negatif 3, baik, berikutnya. Negatif 5 kurang dari negatif akar 26. Nah, ini akar 26 kan yang paling dekat tuh ada 25 ya. Akar 25 itu kan 5, berarti ini 5, jadi negatif 5 kurang dari negatif 5, ini sama aja kayak ini. Oke. Berikutnya 6/7 kurang dari 34/39. Untuk memudahkan ini kita kalikan 7 kalikan ke 34, 39 kalikan dengan 6. Jadi 234/273 kurang dari 238/273. Ini kalau penyebutnya udah sama, enak nih. Kalau penyebutnya udah sama, maka ini kan 234 dengan 238. Kita lihat atasnya saja. Ya. 234 itu kurang dari 238, betul ya, karena dibagi dengan angka yang sama. Maka patokannya atasnya akan tetap sesuai gitu. Kita patokan ke pembilang saja. 234 dengan 238 apa gitu. Baik, berikutnya negatif 5/7 kurang dari negatif 44/59. Ini juga kita kali. Ini kita kalikan ke sini, kita kalikan ke sini sehingga hasilnya seperti ini. Kalau kita lihat ini 295 dengan 308. Kalau tanpa negatif ini betul, tapi karena ini ada negatifnya, ingat tadi kebalikannya ya. Jadi negatif 295 itu lebih besar dari negatif 308. Oke, berikutnya manakah di antara yang berikut ini bilangan rasional dan mana yang irasional? Oke, negatif akar 9. Akar 9 itu kan 3, berarti ini sama saja dengan negatif 3. Maka ini masuk ke bilangan rasional. Masuk ke bilangan real, masuk ke bilangan bulat, masuk ke bilangan negatif. Oke, karena ini pertanyaan rasional dan irasional, berarti yang A itu masuknya ke rasional. Lalu yang B, 1 dikurang akar 2. Ingat ya, akar 2 itu bilangan irasional. Jadi 1 dikurang bilangan irasional, ya dia akan tetap irasional. Kemudian ini 3 akar 2 dikali 5 akar 2. Nah, ini berbeda ya dengan penjumlahan. Kalau ini 3 kali 5, 15. Akar 2 kali akar 2, 2. Jadi 15 kali 2, 30. Sehingga ini merupakan bilangan rasional. 0,375. Nah, kalau bilangan desimal dan berhenti, berarti kan ini bisa kita ubah menjadi bentuk A per B. Jadi 375/1000. Nah, ini berarti merupakan bilangan rasional. Ingat, bilangan rasional itu kan terbagi menjadi bilangan pecahan dengan bilangan bulat. Nah, ini masuk ke dalam jenis pecahan atau pecahan desimal. Nah, desimal yang berhenti itu bisa kita jadikan pecahan, jadikan A per B. Ya, termasuk desimal yang berulang, misalkan 0,3333 itu bisa. Ya. Tapi kalau dia tidak berhenti terus gitu ya dan tidak berulang, maka dia tidak bisa diubah menjadi bentuk A per B dan dia akan masuk ke dalam bilangan irasional. Sekali lagi untuk yang ini berarti masuk ke bilangan rasional. Baik, ini kalau diperkecil ya bisa jadi 3/8. Baik, berikutnya 1 ditambah akar 2, 1 ditambah akar 3 kuadrat. Ini kalau kita hitung, berarti kan 1 kali 1, 1. 1 kali akar 3. Akar 3 kalikan dengan 2, berarti 2 akar 3. Akar 3 kali akar 3, 9. Jadi kalau ditulis gini, akar 3 itu akar 9, maksudnya akar 9 itu 3. Berarti 1 ditambah 2 akar 3 tambah 3. 1 tambah 3 kan 4. 4 tambah 2 akar 3. Nah, ini sama kayak yang ini nih. Ya, jadi 4 ditambah 2 akar 3. Akar 3-nya ini merupakan bilangan irasional. Oke, berikutnya 5 akar 2. Nah, ini juga bilangan irasional ya, akar 2-nya ini. Baik, berikutnya. Soal yang terakhir, manakah di antara yang berikut ini selalu benar jika A kurang dari atau sama dengan B? Yang pertama ada A kuadrat kurang dari atau sama dengan AB. Nah, untuk memudahkan teman-teman, ini boleh kita misalkan saja angka A-nya misalkan negatif 5,
B-nya 7. Ya, jadi kalau negatif 5 kita kuadratkan berarti kan 25 ya. Sedangkan negatif 5 kali 7 itu negatif 35. Jadi 25 kurang dari negatif 35, salah kan? Jadi yang ini salah. Kemudian yang B ini juga sama, kita coba aja pakai angka ini ya, atau pakai angka lainnya silakan dicoba, maka ini hasilnya akan benar. Kenapa yang bagian B ini benar? Coba kalau ada pangkat 3, kalau angkanya negatif aja misalkan ya, ini kan negatif kali negatif kali negatif, maka negatif. Sedangkan kalau misalkan A-nya di sini negatif, ya berarti kan dia negatif kali negatif positif gitu. Jadi yang B ini benar. Berikutnya A dikurang 3 kurang dari atau sama dengan B dikurang 3 ini juga sama, bisa dicoba dengan angka ini ya, atau dengan angka lainnya silahkan. Yang D juga silahkan bisa dicoba dengan angka-angka yang ada ya. Nah itu yang salah. Oke, baik sampai sini dulu. Jika ada koreksi dari apa yang sudah dijelaskan dari video ini, boleh tuliskan koreksiannya di kolom komentar. Ya, sampai sini dulu. Saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.